Lucita Luna kembali menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Paling baru, selebgram yang satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan. Berikut ada deretan foto Lucita Luna di masa penyembuhan tetap nge-endorse meski kepalanya dibalut perban. Penasaran? Hai semua manusia tanpa kecuali, bertakwalah kepada Allah, Rabbu yang telah mencipta, merawat, memberikan kebutuhan, dan memberikan panduan-panduan berkehidupan kepada kalian semua, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, tercipta pula dari jiwa itu kemudian atau dari bagiannya Hawa sebagai pasangannya, dan dari keduanya itulah kemudian dilahirkan keturunan-keturunan. Keturunan yang dimaksudkan diharapkan mereka mampu menyebar di sekian tempat yang mampu dipijak di bumi, di berbagai perbedaan-perbedaan generasi, yang dengan itu mampu membangun harmoni dan memakmurkan bumi dengan spirit takwa tadi. Itu yang dijelaskan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai semua manusia tanpa kecuali, dengan segala keagunganku kata Allah, kami ciptakan kalian itu ada laki-laki, ada perempuan. Dan dari pasangan ini, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berketurunan, menyebar di berbagai tempat yang berbeda. Sekarang ada perbedaan negara, bahkan sebelumnya ada perbedaan provinsi, bahkan kabupaten, kecamatan, dan lokal-lokal yang lainnya. Bahkan kata Al-Quran, wa qabail, boleh jadi satu tempat, satu negara, satu provinsi, sukunya bisa berbeda. Hal itu diharapkan dita'arafu, semua manusia yang menyebar, berkehidupan ini, berketurunan ini, bisa membangun harmoni, kompak untuk bersama bersinergi memakmurkan kehidupan di bumi, guna mengimplementasikan dan menjalankan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin seperti diperintahkan. Dalam konteks ini, bahkan Al-Quran meminta kepada setiap orang tua untuk menyiapkan generasi-generasi dimaksud supaya kuat menghadapi tantangan di setiap zamannya, yang mungkin tantangan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka turunlah di antaranya Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat ke-9 itu. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah merasa khawatir, rasa takut jika para orang tua itu meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Orang tuanya meninggal, keturunannya akan menghadapi tantangan-tantangan di generasi mereka itu dalam keadaan yang mereka tidak siap, lemah karena tantangan semakin meningkat tapi kekuatan semakin rendah. Karena itu, pastikan keturunan-keturunan itu diberikan bekal-bekal yang kuat sehingga mereka tumbuh menghadapi masa di zamannya dengan tantangan yang berbeda dengan kemampuan yang telah sempurna. Maka para ulama memberikan kesan, di situ ada kekuatan intelektual, kekuatan fisik, kekuatan iman, karena setiap generasi memiliki tantangannya tersendiri, dan itu bagian dari sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang tua. Secara singkat, ayat-ayat yang disampaikan tadi memberikan kesan kepada kita bahwa kehidupan di bumi ini bisa dipandang sempurna dalam menjalankan misi yang telah Allah tetapkan jika itu mengikuti desain fitrah berkehidupan. Setiap generasi ada orangnya, ada keturunannya, ada yang bisa meneruskan risalah sampai kita berpulang setiap generasi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil misi ini bisa diemban dengan baik kalau kemudian tidak ada keturunan yang melanjutkan. Mustahil misi ini berlangsung sampai masa yang ditetapkan kalau manusianya menyalahi fitrah kehidupan yang telah Allah gariskan. Harus ada keturunan yang melanjutkan, mesti ada generasi-generasi ke depan yang menyempurnakan bangunan-bangunan intelektualitas, keimanan, dan nilai-nilai kebaikan yang telah dikreasikan dan diwujudkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Atas dasar hikmah inilah, maka nilai kemanusiaan kita mesti dijaga. Kita harus hormati apa yang telah Allah tetapkan. Kita mesti jaga apa yang telah Allah gariskan dari nilai-nilai kemanusiaan kita ini secara fitrah dengan cara yang adil dalam arti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka jika laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, maka jalani fungsinya sebagai laki-laki seperti digariskan oleh Allah yang menciptakan kita. Dari ciri-ciri fisiknya, dari tugas pokoknya, dari bagaimana kemudian dia menjalani kewajiban dalam berkehidupan. Pun demikian ketika seseorang diciptakan sebagai perempuan, tentu
sudah ada perbedaan dari tampilan fisiknya, hak dan kewajibannya, serta pedoman-pedoman berkehidupan yang bisa saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan itu, yang diantaranya menghadirkan keturunan-keturunan yang mampu memakmurkan kehidupan di muka bumi, dan itu pun diatur dengan cara yang benar, cara yang legal, sehingga keturunan yang dihadirkan berkualitas dan baik serta sesuai dengan misi dan visi yang diharapkan. Operasi potong leher, potret Lucita Luna di masa penyembuhan tetap nge-endorse meski kepala dibalut perban. Lucita Luna kembali menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Paling baru, selebgram yang satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan. Berikut ada deretan foto Lucita Luna di masa penyembuhan tetap nge-endorse meski kepalanya dibalut perban. Penasaran? Pasca lakukan operasi potong leher di Korea Selatan, sekarang ini Lucita Luna sedang berada dalam masa penyembuhan. Lewat Instagram, Lucita Luna mengunggah foto dirinya yang dibalut perban di bagian kepala, hidung, dan lehernya. Duduk di kursi roda, ini potret Lucita Luna tampil dalam balut dress panjang dengan kepalanya yang masih diperban. Meski kepala dan lehernya diperban, Lucita Luna tetap sibuk ngendorse di sosial media. Begini pose Lucita Luna saat melakukan endorse salah satu produk kecantikan. Operasi potong leher, potret Lucita Luna di masa penyembuhan tetap nge-endorse meski kepala dibalut perban. Lucita Luna kembali menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Paling baru, selebgram yang satu ini mengaku melakukan operasi potong leher di Korea Selatan. Berikut ada deretan foto Lucita Luna di masa penyembuhan tetap nge-endorse meski kepalanya dibalut perban. Penasaran? Pasca lakukan operasi potong leher di Korea Selatan, sekarang ini Lucita Luna sedang berada dalam masa penyembuhan. Lewat Instagram, Lucita Luna mengunggah foto dirinya yang dibalut perban di bagian kepala, hidung, dan lehernya. Duduk di kursi roda, ini potret Lucita Luna tampil dalam balut dress panjang dengan kepalanya yang masih diperban. Meski kepala dan lehernya diperban, Lucita Luna tetap sibuk ngendorse di sosial media. Begini pose Lucita Luna saat melakukan endorse salah satu produk kecantikan.